Halo, kabar? apa kabar? Gari mana suaranya? Gari. Tepuk tangannya mana? Wow, malah kaget loh ketemu kita itu. Bingung kok Gari piro? Lah Gari piro? Karena kita saat ini ada di Balai Kelurahan Gari Dusun Jatirejo, Kelurahan Gari Kapanewon, Wonosari, Gunung Kidul. Semangatnya mana Gunung Kidul? Harus semangat. Saya senang ini kan sekali hari ini. Jogja lantai 2. Betul. Rumahmu. Cedak soalnya. Iya, dan hari ini saya Marta Sasongko. Dan saya Aat Kumorojati. Kita di acara Dinas Koperasi dan UKM DIY yang mengajak silaturahmi para pelaku UMKM di seluruh DIY. Ini dia Sarasehan Sibako. Tepuk tangan lagi, Bu. Lagi dong. Pokoknya cuma seneng tepuk tangan, ngomong, nanti masuk TV gitu. Gitu terus sampai kirain masuk akhir. surga Mas. Oh, iya. Ya nanti insya Allah nanti. Iya, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Bapak dan Ibu pelaku UMKM khususnya dari Dusun Gari. Gari apa Gari ya? Gari. Orang sini Gari gitu. Gari, ya. Kalau nggak pakai eng itu ada yang kurang gitu ya. Gak mantep ya. Dan hari ini Dinas Koperasi dan UKM DIY tidak hanya menyambangi, tidak hanya bersilaturahmi, tapi juga memfasilitasi. Betul sekali. Jadi Bapak Ibu ada satu meja di sana yang khusus untuk nanti Bapak Ibu bisa mendaftarkan usahanya di sistem pendataannya Dinas Koperasi Betul dan sekali. UKM. Sudah ada teman-teman Sibako. kita, ada Mas apa kamu? Sinten bagus. Mas Dimas. Oke. Ya. Dan selain itu Bapak Ibu yang saat Bisa ini bawa produk bisa minta tolong difotoin produknya. Nah, jadi yang tadi merasa bawa produk. Oh iya. Ujung mana ya tadi? Ada. Pokoknya ada kotak. Ada. Oh ini nih di pojok. Belakangnya Mas Dimas. Itu ada kotak putih. Nah, itu buat nanti foto produk. Nah, kayak Ibu ini kan sudah bawa produknya apa itu Bu namanya? Emping. Emping Melinjo. Oke, Emping Melinjo nanti minta tolong sama kakak-kakak yang ada di sini suruh motoin biar nanti kalau untuk update status itu langsung laris. Kalau fotonya bagus semuanya langsung beli. Iya. Kalau ada yang beli ya, yang itu penting ada yang beli. Itu spesialnya acaranya kita ya. Iya, jadi kita fasilitasi semuanya. Fasilitas itu semuanya gratis. Gratis. Iya. Dan kalau biasanya dengerin apa yang disampaikan oleh narasumber, kita nanti kebalikan. Kita gantian dengerin Bapak Ibu. Nah, tapi nanti yang menanggapi adalah yang di depan ini. Nah, saya kenalin yang di sebelah kanan saya ini adalah Pak Agus. Beliau adalah Kabid Usaha Mikro Pembiayaan Dinas Koperasi UKM DIY, Pak Agus Mulyono SPMT. Bagus. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah tadi jalannya lancar ya. Soalnya kemarin kan macet terus ya ke sini ya Bu, Bapak, iya kan? Iya. Hari ini lancar jaya ya. Dan kemudian bersama kita juga ada wakilnya Bapak Ibu, sudah jelas, sudah kenal semuanya. Sampun ya. Iya, Ibu Hajah Rani Widayati SEMM DPRD DIY. Bu Rani, ya, sapa dulu Bu. Iya. Warga di sini Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Ini masih bulan baik Mbak Marta. Iya. Mengucapkan selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Biarpun saya yakin saya tidak punya salah ya dengan masyarakat di sini. Tetapi yang namanya siapa tahu aku tahu liwat terus ngebut terus diloki. Gitu. Kayak ngebut ya saya bersalah. Matunun, saya mohon maaf lahir dan batin. Iya, kalau saya mohon maaf lahir dan batin, besok kalau salah saya sudah dimaafkan sekarang. Rencana besok mau bikin kesalahan berarti. Dibayar di muka pokoknya. Dan kemudian karena kita ngobrol-ngobrol soal usaha, kita juga datengin salah satu pengusaha. Ini multi talent ini. Oh iya? Enggak cuma pengusaha. Terus apa nih? Seniman, pegiat budaya, pokoknya apa-apa kegiatan ini melu lah pokoknya. Iki kreatif apa kemaru? Ya pokoknya sih dijaluk itu long Pak Lurah, Bu Rani itu nanti ini. Pokoknya entrengan lah. Wah, ini berarti nanti harapan ya. Harapan kita bersama. Ada Pak Wening Susilo ST. Pak Wening. Selamat pagi Mbak Mas Aat. Ya, nanti kita belajar dari pengusaha yang sudah hebat dulu ya. Amin. Karena dari namanya itu kelihatan Mbak Mara.
Sesuai. Wening Susilo Raja Batu itu yang paling terkenal itu. Oh toh, Mas. Ya. Asal bukan batu ginjal ya. Oke, nanti kita belajar banyak dari Pak Wening ya. Siap. Kemudian tentu saja kita kula nuwun kepada Pak Lurah Gari, Pak Widodo SIP, Pak Lurah, matur nuwun kita boleh main ke sini, Pak. Baik, terima kasih. Selamat pagi Mas Saad, Mbak Marta. Terima kasih. Selamat datang di Kelurahan Gari, Iya. Kabupaten Wonosalam, Kabupaten Gunung Kidul. Gari itu gading ke kiri. Oh, gading ke kiri. Lewat gading ke kiri. Niku Iya. tenan niku, Pak. Lagi ngerti nek niku. Neng pas lho. Pas lho. Kan tadi kita lewat gading. Gading toh. terus ngiri. Tapi kamu bablas wong nyoto Iya. dulu. Kamu lewat lo gandeng enggak saya tahu. Jangan bilang rute ya. Iya, tapi Pak Lurah ini orangnya sangat support gitu Betul. kepada apapun. Termasuk Betul. hari ini support kepada Bu Rani loh. Bener sekali, kelihatan dari bajunya itu seger banget pokoknya. Iya. Pinter ngepas-pas kayak pokoknya Pak Bener Lurah. banget. Karena beliau-beliau sudah support gantian. Oh iya. Ini arahnya ke kuning juga ini kayaknya nanti lama-lama. Oh ini tadi ada tagihan Bu. Kita menagih ke sana aja ya. Oke, kita Kalau mau di sana, ngobrol. Iya. Kita mau agak ketemu sama ini para pengusaha dulu ya. pengusaha-pengusaha yang ada di Gari. Kita mau ngobrol. ketemu sama Bu Sukiem dulu. Bu Ini karena Sukiem. punya produknya tuh lucu. Monggo, Ibu. Monggo Bu, mari kita berdiri Monggo, di sini Pinara, Bu. Ibu. Di sini Bu. Ayo Bu. Bu Silakan. Sukiem ini produknya adalah dari aloe vera. Aloe vera. Betul ya Bu? Betul. Jadi apa Bu? Aloe vera itu apa? Aloe vera itu produk dari lidah Aloe buaya. apa auli? Aloe vera. Ah. Aloe vera itu Aloe adalah lidah buaya. buaya, bukan Buaya. lidah mertua ya. Bukan. Terus lidah buaya kan semua tahu bentuknya kayak gitu. Biasanya buat Nyokroin. rambut. Oh. Ya. Nah kalau ini buat apa? Itu banyak sekali manfaatnya ya Ibu ya. Buat untuk kesehatan itu sangat bermanfaat sekali. Kita produk tujuan untuk kesehatan, misalnya untuk lambung, untuk sakit mah Oh, itu kalau bisa dimakan konsumsi. ya maksudnya? Iya, Oh, kita. berarti Coba diolah Mas, jadi Mas Kevin Kevin, boleh ambilin ambilin Kevin. salah satu produknya yang bentuknya gel yang ya ini dia produknya. Ini menarik soalnya kan kita perlu lihat nih. Iya. Terima kasih Kevin. Ini bentuknya permen jelly. Iya, Cerita ini- Bu, ini kenapa dijadiin jelly? Kita bikin keistimewaan produk jelly yang istimewa dari lain-lain yang di toko-toko gitu ada jelly banyak. Rasanya lebih enak kalau di toko-toko. Kalau punya saya itu produk kami itu enggak enak tapi ada manfaatnya banyak sekali untuk Apa kesehatan. lagi? Bakul Enggak malah enak, ngomong. iya. Gon aku ra enak lho. Apa? Iya, itu keistimewaan produk Maksudnya kami. dibanding yang biasa di luar itu kan benar-benar permen Iya. ya, manis tok. Kalau Iya. yang ini Tapi ini enggak enak. Ini apa? sangat kenyil-kenyil sekali. kecil, kalau tapi ini dimakan, dari ya. jelly lidah buaya jadi lebih sehat. Iya, lebih sehat, tanpa pengawet dan Oh. tanpa pemanis. Ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Misalnya punya anak kecil yang susah makan, itu bisa makan ini. Ya. Tiga botol kayak gini. Oh, boleh. Ben marak. Boleh ya. Iya, tapi ini Iya. salah satu inovasi karena Iya. belum banyak kayaknya di pasaran. Belum. Kita nemuin Iya. jelly dari lidah buaya. Berarti kalau kita menyebut produk itu kayak Yupi itu ya? Iya, seperti Yupi. Yupi, tapi Keren, ini Nggak usah diulang-ulang. oh Nggak iya, bayar maaf soalnya. Yupi tidak sponsori acara ini jadi nggak Iya. kita sebut Iya. lagi. Oh ini kayak gitu ya, jadi rasanya kenyil-kenyil. Iya, kenyil-kenyil. Dan itu original by aloe vera itu ya? Iya. Jadi betul. itu asli Iya, semuanya. Asli semua. Kalau yang satu Oh. ini Kalau ini bentuknya apa ini? bubuk. Kalau Buat ini apa kalau yang wedang bubuk? lidah buaya instan. Oh, ini dibuat Itu wedang. dibuat Ya. kita kalau bikin seperti bikin kopi itu. Oh. Itu untuk Fungsinya apa? Fungsinya Manfaatnya buat untuk apa? sakit lambung bisa. Tombol ngelak ini. Untuk stamina bisa. Menambah stamina gitu maksud saya. Oh iya. Ngomong-ngomong Ibu sudah punya perizinan semua ini? Sudah. Apa aja yang sudah Iya. punya? PRT sudah. PRT sudah. Halal sudah. Halal sudah. Iya. Ini dapat Jogja Mark. Iya. Udah dapat Sibakul belum daftar? Sudah. Oh, Sudah. sejak kapan? Udah 1 tahun yang lalu. Weh. Oke. Sudah dapat free ongkir belum? Pernah belum? Sudah. Sudah. Iya. Sampai kemana? Ngirim Ini kemana? lewat Shopee Nah, sama media. Tuh. Toko, Iya. media toko. Iya. Oh, Kalau kebalik. yang free ongkir sudah sempat ngirim sampai kemana Bu?
Dapat kita sudah gratis ke ongkir. Bangka Belitung sudah, Bangka ke Belitung. Malaysia sudah. Dulu saya pernah diajak oleh dinas apa ya itu, dinas sosial. Itu waktu itu saya dipilih sebagai produk unggulan itu ke Bangka Belitung tahun pameran di sana. 2001. Iya, pameran di sana. Oke, Ya. baiklah. Oke. Bu, sekarang yang Ibu masih butuhkan untuk mengembangkan usaha ini apa? Proyeksinya mau dikembangin seperti apa usahanya? Mau diekspor? Iya. Mau diapa? Oh, mau Ya, diekspor? siap. Oh, Ya. Kalau diekspor pengennya kemana? Ini yang Malaysia. Ke Malaysia? Ya. Kenapa Malaysia. Malaysia? Kita cocok sama orang sana. Oh. Iya. Pernah ada yang beli Ya, di sana pernah. soalnya. Ya. Oh, baiklah. Oke. Bagus. Pengen Iya. ke Malaysia. Ini keren banget. Boleh Betul. dong tepuk tangan dulu dong. Terima Wah, kasih. matur nuwun. Matur nuwun. Baik Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama. Ceritanya. Oke, Semoga matur ini nuwun. menginspirasi yang Ye. lain ya. Iya, apalagi sudah ikut si bakul. Monggo silahkan duduk lagi. Kita mau ngobrol lagi, Mbak Marta. Iya. Pak Jumikin, monggo Pak. Ini produknya soalnya berbeda sama yang lain. Kalau ini produknya sotil. Oh, sotil. Iya. Boleh diambilin sotilnya. Monggo Pak sinten asmane? Pak Jumikin. Pak Juliken Sotil. Niki. Kamu kalau gatel kayak ini bisa Bukan, loh. itu buat bukan goreng, ya? buat goreng. Oh, buat goreng. Pak, ini produknya Pak, bener Pak? Iya, ini produk saya, Bu. Oh iya. Oh, ini kalau istrinya lagi cerewet diginiin Pak. Enggak ya. Ini buat Ini di rumah atau di mana Pak Di bikinnya? rumah itu kerja saya, Pak. Bapak sendiri yang Ya, saya dengan tenaga itu ada. punya karyawan berapa? Ada karyawan. Berapa karyawannya Pak? 4 orang, Pak. 4 orang. Ini sudah dijualnya dijual kemana? kemana? Itu dijual ke pasar. Pasar Wonosari atau Ya, pasar tempat pasar Amerika itu. sana? Iya, Pasar Amerika. Bukan pasar bebas ini. Oh, iya. pasar bebas. Ini udah ada yang ngambilin atau gimana Pak? Udah ada yang ngambil dari rumahnya Pak Jumikin Ya, atau? ada yang ngambil ke rumah, ada yang saya keluarkan ke pasar gitu. Oh, ada yang langsung jualan sendiri. Kalau Oh. bentuknya itu seperti ini semua Pak, sotel tuh. Apa saya mau request nih, misalnya yang lebar gitu, benek nyerok tempe gitu untuk 5 sisaan gitu, bisa nggak? Ya bisa. Oh, bisa. Pokoknya bisa melayani seluruh Oh iya. pembeli gitu. Permintaan dilayani, Iya, yang penting cocok harganya gitu ya Pak. iya, Pak. Ini sehari bisa bikin berapa Pak? Ya kalau Sotel. satu hari itu bikin kayak gini itu bisa Sampai berapa? 60 biji. Oh. 60 biji. Oh. Banyak ya. Ini semua buatan tangan ya Pak? Iya, Maksudnya nggak iya, pakai mesin? Iya, bikinan saya sendiri. Oh, Bapak sendiri? Iya. Saya Ini- nggak boleh Pak. Ini nggak dikasih merek gitu Pak, yang diketok gitu Pak. Kalau saya tidak pakai merek. Kenapa Oh. Pak? Itu sudah apa itu ya? Sudah dikenal oleh orang. Iki dan anak buah Pak Lurah pede-pede. Sik mau bakul ono, iki pangananku ra enak lho. Nek iki ngono aku wis terkenal. Ya Mas penting wis diajarane ngene iki. Ya boleh. Lah, boleh. kan saya kan nggak tahu ini. Kalau misalnya saya beli niki nggone sapa iki artu. Ini aku arep tuku neh ning endi gitu. Itu hanya tempatnya yang bikin gitu, Ngelorejo gitu. Oh, tanya orang sini pasti tahu yang bikin sotel gitu. Iya. Oh. Jadi seluruh masyarakat itu sudah tahu kalau ini bikinan saya Ngelorejo gitu. Luar biasa, ini bagus Boleh ya. tepuk tangan dulu dong. Iya, semangatnya. Kan ini terus- bisa di laser gitu, ada namanya, nama misalnya nama mempelai kan jadi souvenir wedding gitu kan lumayan. iya. Pesanan 1000 kan nek wong Gunung Kidul nek ewah wong 2000 ngono kan lumayan pesanan. Kalau ada yang pesen 1000 gitu dilayani nggak, nggak Pak? Lah, Dilayani? bisa, Oh, sudah bisa. sampai di luar Jawa. Pak. Oh ya, sudah sering ya. Iya. Gitu. Ngirimnya lewat apa Pak? Ngirimnya di bawah bakul. Di bawah bakul. Oh dijipuk. Oke, diambil bakul. Iya, di bakul. Berarti orang dibayar yang digodok ya. Oke, bayarnya ya ada yang sudah, Transfer. ya ada yang bayar langsung gitu. Oh bayar langsung. Oke, ini keren ini. Ini paling jauh sudah ada yang beli di mana, Pak? Yang beli itu tuh, Di mana? Yang beli dibawa orang mana? kemana? Orang mana, Orang Pak? mana? Orang ya sekitar Gunung Kidul Oh, Gunung sudah. Kidul. luar Jawa. Luar Jawa itu kalau
akan butuh gitu. Oh ya, pokoknya semua daerah di Indonesia ada ya sebenarnya. Iya, Cuma ada. nggak ada mereknya, jadi nggak tahu kalau punya bapak paling. Iya. Oke, nggih, matur nuwun. Kita berikan apresiasi dulu buat Pak Jumiken. Matur nuwun ya, Pak. Ini Matur boleh nuwun. dibawa nggak, Pak? Boleh dibawa nggak, Pak? Apa ijolan mic pak? Oh. Tahu banget kalau nanti saya mau Ini memang Pak. presenter paling dermis itu ya. Pomar digowo. Nanti penjualnya sekalian. Sekarang kita ketemu Pak Subroto karena ini ada spesial produk di sini. Oh, ada Ini juga nggak kendang. setiap kali tempat kita bisa ketemu. Pak Broto, Pak Jati Panuntun. Wah ini Monggo, apa Pak. namanya brandnya. Pak, ini produk spesial kendang ini karena apa? Kenapa milih Pak bikin kendang, Pak? Ya begini, karena saya kepingin sekali, karena dulu itu waktu masih kecil anak saya suka main kendang. Setelah itu saya punya pikiran kalau bisa bikin sendiri begitu. Dan Daripada beli itu. ya lama kelamaan saya berlatih dan akhirnya walaupun belum begitu bagus, tapi saya udah berhasil bikin kendang. Belajarnya bikin kendang itu dari mana, Pak? Otodidak. Otodidak. Terus? Ini sudah bisa dipakai untuk ngelengkapi seperangkat gamelan gitu sudah Bisa, sudah bisa. setem gitu loh apa Ya, namanya ya? Sudah bisa. Pakai setem kalau Sudah kendang. cocok gitu loh maksudnya. Ya, tadi saya ngomong bahwasanya kurang lebih 13 tahun, tapi dulu waktu itu sempat berhenti. Karena itu Kenapa, dulu Pak? saya cuma melengkapi alat musik yang sudah berjalan di tempat kami. Setelah itu berhenti. Setelah anak saya kepingin sekolah di SMKI, saya bikin lagi karena Oh, anak saya iya. membutuhkan alat itu, dan akhirnya sampai sekarang yang melanjutkan anak saya sendiri. Penggamel berarti anaknya Ya, itu. betul. Oh, karawitan gitu ya, Yang Pak. melanjutkan karena- anaknya ikut produksi atau gimana, Pak? Ya emang bikin begitu setelah. Oh, jadi sekarang langsung malah anaknya Ya. yang bikin. Kalau materialnya kendangnya. dari mana, Pak? Kayak kulitnya gitu. Kalau kayunya saya bikin sendiri, tapi kalau kulitnya itu beli di Muntilan misalnya. Oh, di Mundial. Kalau kayunya di Gunung Kidul ada, Pak, ini? Banyak sekali. Oh, berarti potensinya masih besar. Ini kayu apa, Pak, ini, Pak? Ini kayu nongko namanya. Kayu nongko. Oke. Berapa lama Pak bikin satu kendang? Kalau satu kendang itu kurang lebih 1 minggu lah. Satu minggu. Berarti fokus gitu ya. Kalau ada orang pesen tuh dibikinin selama seminggu. Hanya kalau ada pesanan atau Ya. sudah ada stok gitu? Ya masih ada stok juga. Karena ada yang membutuhkan, belum tentu kapan waktunya. Jadi Kalau orang tuh sekarang kan lihat TV tuh. ya Terus pengen pesen kendang itu taunya dari mana, Bapak? Punya media sosial atau apa yang bisa untuk Buat menghubungi? ngiklanin. belum Bu. Waktu ini belum. Lah punya selama media. ini kalau orang pesen lewat mana, Pak? Ya begini, karena anak saya itu sering apa itu ngamen lah istilahnya. Oh, sering ngamen. pentas. Ya, pentas-pentas. Dan itu nantinya tanya-tanya. Kok bagaimana kendangmu ya, apik? begitu. Oh. Terus ada yang apa itu pesan, ada yang Berarti ketok tular ya, Pak? ada yang servis begitu. Oh, nyervis kan bisa? Ya betul. Oh. Itu kalau udah fales apa gimana Pak? Ada ya kendang Ya, falas. ada yang kulitnya udah bolong, jebol. Oh, Ada yang jangkanya suara itu tanggapan udah putus. pangan tikus kayak gitu. Ya betul begitu. Oh, ya. Pak harga berapa kisarannya Pak? Ini sekitar 18, 1.800.000. Oh, tak bikin 18 juta, larang. Berarti numpak kendang wae. 1,8. Enggak, Bu. Nanti Nah. cepet kaya, nanti malah dikira. Iki malah kandangnya Oke. anak buah Pak Lurah ya apik. Iki malah Iya. disuge. Nanti cepet kaya gimana? Begini, Oke. yang mungkin Bapak Ibu di sini kurang lebihnya sama. Apa, Kalau Pak? masalah bahan itu banyak sekali. Banyak. Tapi modalnya Pak. ya. Oh iya. Tadi dibilang jangan sambat, tapi emang adanya begitu. Kenapa Pak modalnya itu kalau misalnya Bapak dikasih modal, Iya. itu terus untuk kendangnya iso 10 gitu atau gimana seminggu? Betul Pak, karena mau diposting misalnya cuma 2, nanti diketahuin orang. Nah, tapi yang beli kendang tuh ada nggak Pak ngomong-ngomong? Ya ternyata sampai saat ini masih ada. Masih ada ya? Betul. Dalam sebulan itu bisa berapa orang yang pesan Pak? Ya
3, 4, 5. Ada pembukuan Pak di rumah Pak, pembukuan keuangan. Nah, mungkin mulai berlatih ya. Ada pembukuan. Bapak enggak kok bangga loh Pak. Oh enggak. Ya kan adanya begitu. Anak boy Pak Lurah. Mungkin ada yang datang ke rumah saya, mana catatan saya itu enggak ada kan, saya cuma ngomong kosong. Nah, baik. Nggih, matur nuwun Pak Broto. Kita beri apresiasi dulu Matur buat nuwun, Pak Broto. Karena waktunya terbatas nih. Nanti kita coba tanggapi seperti apa ya teman-teman di sini. Tapi luar biasa karena kreativitasnya, kemudian uniqueness-nya dan macam-macam produknya juga lumayan bagus di sini. Kita apresiasi dulu dan kita jeda dulu sebentar. Tetap di Sarasehan Si Bakul. Halo Sobat UMKM, perkenalkan saya Mas Bira. Dan saya Sri Kandi. Kali ini kami akan memperkenalkan apa itu Si Bakul Market Hub. Keuntungan tergabung dalam Si Bakul Market Hub adalah layanan gratis ongkir ke seluruh wilayah Yogyakarta. Cara daftarnya mudah. Pertama, silahkan masuk ke laman sibakuljogja.jogjaprof.go.id. Kemudian klik Si Bakul UKM. Login dengan akun yang sudah didaftarkan Si Bakul Jogja. Setelah masuk pada laman ini, pilih fitur, kemudian klik kurasi Market Hub. Lalu pastikan tambahan kelengkapan data wajib sudah centang hijau semua ya. Jika sudah, klik produk baru atau pengajuan kurasi, lalu klik tombol plus. Kemudian, isi semua kelengkapan datanya ya. Jika lebih dari 5 hari kerja produk Anda belum terkurasi, segera hubungi WA admin ya. Nah, mudah kan caranya? Selamat mencoba. Loh, malah ngemil tuh gimana? Katanya pamitnya kerja. Enak. Enak loh. Itu yang tadi katanya nggak enak itu. Jebulnya enak. Enak. Loh. Bu, enak kok Bu. Tadi siapa yang bilang nggak enak loh yo? Tadi yang ngomong nggak enak siapa ya? Oh, yang punya sendiri ternyata. Enak banget loh ini. Ternyata enak sekali. Jadi, tadi kita pas break iklan tuh kita makan ternyata enak sekali. Pak Agus juga merasakan. Nah kalau gitu kita bahas ya. Karena tadi Ibu aja bilang nggak enak, padahal enak. Padahal enak. Itu masalahnya di mana itu harus kita kupas. Ini masalah klasik pelaku UMKM ini. Belum ada brandnya dibilang terkenal pokoknya. Bagus. Ini sebenarnya kita juga lihat banyak produk di sini ya. Tapi sebelum ke Pak Agus saya mau tanya Pak Lurah dulu, izin ya Pak. Ini kan di sini sebenarnya ada produk bambu, ini punya Pak Pujo. Pak Pujo mana Pak Pujo? Boleh berdiri Pak. Oh ya, ini Bapak Pujo ini yang. Pak Pujo yang ini boleh dilihatin kameranya. Ini produknya bambu di sana ya Pak. Ya sampun Pak, di situ aja. Ya ini Pak Pujo. Pak Pujo produknya sampai di Australia benar Pak? Sudah dikirim ke Australia? Iya katanya. Oh katanya. Katanya siapa? Kata siapa Pak? Oh kata bayarnya. Ini anak buah Pak Widodo lucu-lucu. Matur nuwun Pak Pujo, silakan duduk lagi. Kemudian kita juga lihat ini di sini ada produk keris. Keris punya siapa kalau keris? Oh ada yang di belakang. Terus ini juga ada produk apa namanya? Telur bebek. Bebek. Ini ada bunga kering. Bunga kering punya siapa? Oh iya. Kemudian ada kaos. Kaos punya siapa? Bapak-bapak tadi kayak Mas ya. Ada kaos. Kemudian ada tentu saja kuliner punya ibu-ibu. Siapa yang usahanya kuliner ibu-ibu angkat tangan? Peye, ada jamu. Iya. Boleh angkat tangan Bu. Yang sudah daftar Si Bakul siapa aja? Ayo. Sudah daftar. Tadi langsung daftar ya. Oke. Kita tempuh ke Pak Lurah, ini gimana ini Pak? Kok lucu-lucu Pak pengusahanya itu Pak? Iya baik. Berbicara terkait dengan potensi memang Nggari secara geografis itu letak wilayahnya itu berbatu. Sehingga terkait dengan pertanian memang
agak tidak diminati. Tetapi bagaimana kemudian kita pemerintah itu punya satu kelebihan, yang satu di mana adalah masyarakatnya yang luar biasa tadi. Jadi bagaimana kemudian warga masyarakat yang ada di Kelurahan Gari itu mempunyai kemauan kerja yang keras, kemudian juga rukun. Salah satunya tadi disampaikan ada beberapa UMKM yang kemudian urungan yang brandingnya yang mesti terkenal yang Indonesia. Kemudian juga tadi berani mengatakan orang enak, neng ini berfungsi untuk kesehatan dan sebagainya. Ini menjadi salah satu potensi. Sehingga kemudian walaupun secara letak geografis itu tidak kurang strategis, kurang menguntungkan, tidak kemudian kita pesimis. Bagaimana kemudian hari ini berkumpul Bapak Ibu UMKM yang ada di Kelurahan Gari, sebagian, sebetulnya masih banyak. Nah, upaya kita pemerintah kelurahan kita masih sebatas dengan sekemampuan kami pemerintah kelurahan. Artinya bahwa terkait dengan UMKM yang ada di Kelurahan Gari, kemudian seni, potensi seni dan sebagainya itu kemudian sudah kita muat. Ini bekerja sama dengan teman-teman anak-anak muda Karang Taruna di Kelurahan Gari tentunya, bahwa kemudian kita buat sebuah link YouTube terkait dengan potensi yang ada di Kelurahan Gari ini. Misalkan produk aloe vera tadi, itu ketika kemudian mereka datang ke Kelurahan Gari, kemudian Pak, potensi apa saja yang ada di Kelurahan Gari, tinggal membarcode dari alamat link YouTube itu sudah muncul. Di Gari itu aloe veranya ada berapa, kemudian pedagangnya siapa saja, termasuk di dalamnya adalah baik sotil. Sotil itu merupakan daur ulang ya dari aluminium bekas yang kemudian dikumpulkan dari rosok, kemudian dibuat kerajinan tadi, alat rumah tangga maksud saya. Kemudian juga ada bambu dan sebagainya. Ini adalah semuanya sudah kita muat dalam satu link, di mana kemudian band dikenal di seluruh Indonesia tentunya melalui link YouTube ini. YouTube-nya apa Pak namanya? Di situ kemudian YouTube potensi desa, itu sudah muncul di sana. Potensi-potensi yang ada itu kita berikan barcode, kemudian yang datang tinggal membarcode. Oh ya, ada tergantung UMKM-nya apa nanti. Oke. Jadi satu peta kita sajikan barcode alamat link YouTube itu sendiri. Sehingga mereka tidak hanya membeli di sini atau melihat di sini, tetapi kemudian di rumah sambil santai pun mereka bisa melihat, oh di Gari itu ada misalkan aloe vera, mereka tinggal buka link YouTube-nya sudah muncul di sana. Terus ada informasi kalau mau beli gitu di situ juga Pak? Iya, termasuk harga dan sebagainya, alamatnya di mana, di sana sudah muncul. Terobosan Pak Lurah ini ya, luar biasa sekali Pak Lurahnya. Terus kemudian juga saya itu punya cita-cita bagaimana kemudian UMKM yang ada di Kelurahan Gari ini, salah satunya adalah potensi yang ada di pasar ekologis Argowijil itu mereka kan pedagang kuliner tradisional. Mereka berdagangnya setiap minggu pagi dan alhamdulillah setiap minggu pagi itu ada 60 pedagang, terjadi perputaran uang di sana 25 sampai 30 juta per minggu paginya. Belum pasar Ramadan. Pasar Ramadan itu setiap sorenya omset pedagang itu antara 500 sampai 1 juta setiap sorenya pasar Ramadan itu. Iya, sehingga mampu mendongkrak ekonomi di Kelurahan Gari tentunya. Nah, di situ kemudian kita mencoba dengan teman-teman Karang Taruna untuk membuat sebuah satu aplikasi di mana aplikasi ini masih dalam perbaikan ya. Jadi bagaimana kemudian warga masyarakat di luar Gunung Kidul atau di Gunung Kidul bisa mengakses UMKM yang ada di Kelurahan Gari ini melalui aplikasi GKGO. Tapi memang ini masih terus berproses karena kita kemarin 1 bulan uji coba masih ada beberapa trouble, maka kita perlu perbaiki. Itu bagaimana kemudian misalkan pedagang nasi berkat yang ada di pasar ekologis Argowijil, ketika kemudian tidak di hari Minggu, mereka kan tidak bisa menikmati. Nah, pada hari kerja mereka ingin menikmati. Nah, dengan aplikasi itu mereka bisa memesan, kemudian kita bisa antar. Artinya bahwa mereka berjualan juga tidak hanya di Minggu pagi, tapi setiap hari mereka bisa berjualan. Itu ke depan rencana kita terkait dengan pengembangan UMKM yang ada di Kelurahan Gari. Dan tidak hanya kuliner saja, semua UMKM nanti kita berupaya untuk kemudian bisa terakses tidak hanya di Gunung Kidul tapi secara nasional, mungkin secara internasional juga. Boleh dong kita apresiasi Pak Lurah.
Semoga ya Pak, karena hari ini kalau offline itu hanya terbatas orang yang datang atau orang sekitar. Tapi kalau sudah online, wah bisa kemana-mana. Betul. Ternyata luar biasa ini Pak Lurah ya. Keren. Bagus, mau ditanggapi ini kan varian produknya banyak. Tapi mungkin ada catatan-catatan kalau dari Mata, kalau Dinas Koperasi dan UKM itu harusnya begini-begini. Monggo Pak, ditambahkan Baik, apa terima saja kasih. nih? Jadi sebenarnya sudah pas tepat dari mulai identifikasi tadi awal pelaku UMKM yang sangat beragam. Ada kerajinan, ada kuliner, mungkin juga ada fashion. Kuliner banyak sekali tadi di sini. Walaupun masih memang memerlukan perbaikan-perbaikan yang lebih lanjut. Kata kuncinya adalah berkembang. Jangan istilahnya kok tadi di awal kan Mas Aad dan Mbak ini kan naik kelas. Jangan hanya tetap atau bahkan turun. Ada usaha mari berkembang pun kulo sak menten mawon trimo. Sebenarnya tidak enak itu juga jangan diekspos juga Bu. Mungkin di balik itu tidak enak itu karena ada kelebihan lain dari yang tidak enaknya. Nah itu perlu diangkat. Mempunyai misalnya kelebihan dari sisi kesehatan dan lain sebagainya. Walaupun dari sisi rasa relatif tidak seperti yang di pasaran. Mungkin karena manis buatan dan lain sebagainya, ini manis alami. Walaupun kami juga mencoba tadi enak ya. Enak Pak. Terlepas dari itu semua, inilah sebenarnya identifikasi kewirausahaan, benih-benih bibit-bibit wirausaha yang tumbuh dari masyarakat Desa Gari. Potensinya cukup besar, Pak Lurah menambahkan sedemikian banyak, sedemikian besar. Tinggal bagaimana mengungkit ini untuk bisa menggerakkan roda perekonomian yang ada di desa. Pemerintah desa sudah membuat rancangan-rancangan. Tadi ada pasar tertentu yang mengakomodir pelaku UMKM kuliner. Kemudian pasar Ramadan kemarin, cuma kan kontinuitas atau keberlanjutan menjadi hal yang penting dan perlu. Bagaimana sih ternyata, nah daripada, ini tidak masalah misalnya nanti desa dengan Karang Taruna dan lain sebagainya mengembangkan semacam aplikasi, karena mengembangkan aplikasi itu sebenarnya juga ya gampang-gampang susah, buatnya sih bisa, cuma untuk bisa merawat dan berkelanjutan ini menjadi bagian yang susah. Kami punya pengalaman dengan si bakul yang ada di sini ini juga. Untuk bisa merawat ini bisa tetap terjaga, bisa tetap berkembang dan diminati pelaku UMKM itu bukan hal yang mudah. Artinya manfaatkan yang sudah ada. Tinggal, nah sekarang kan eranya kolaborasi, kenapa tidak? Kami pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Koperasi UMKM menawarkan si bakul ini. Sebenarnya ini fungsi pembinaan. Jadi yang di sini ternyata juga sudah cukup banyak yang dengan si bakul mungkin belum maksimal, hanya tertentu yang sudah memanfaatkan pemasaran sampai ke ekspor. Nah fungsi-fungsi yang lain di sini masih banyak juga kemasan yang mungkin belum sesuai yang diinginkan. Misalnya di sini ada peyek, semacam mereknya itu hanya ditempel pakai fotokopi. Alhamdulillah ini di luar bukan di dalam ya. Kalau di dalam kadang luntur minyak. Akhirnya itu mencemari justru kan dari sisi higienitasnya kurang. Dari sisi pandangan tidak menarik. Sehingga pembeli menjadi kurang tertarik. Ada yang belum mempunyai merek kacang, kemudian entah jamu atau minuman di sana juga belum ada tertempel merek. Nah ini hal-hal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kapasitas produknya tadi, kualitas produknya tadi, sehingga menjadi lebih menarik dan akhirnya pembeli tertarik untuk membeli. Setelah itu tinggal bagaimana didorong dengan pasarnya. Nah si bakul market hub itu juga mendorong pemasarannya, membantu pemasarannya. Tidak hanya lokal, tapi juga keluar daerah bahkan sampai ekspor. Manfaatnya di sana Ibu Bapak bisa difasilitasi free ongkos kirim. Ditanggung oleh pemerintah daerah dalam hal ini karena kita bekerja sama sebagai mitra dari
DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, kita memang cukup panjang berkolaborasi, akhirnya disetujui ongkos kirimnya ditanggung oleh Pemda. Sehingga Ibu Bapak diuntungkan dibandingkan misalnya penjualan melalui market hub yang lain ataupun marketplace yang lain. Yang di sana memang ada misalnya free ongkir, tapi tertentu pas promo saja 1 hari, hari belanja nasional misalnya 22 ataupun 44 ataupun 55 1 hari, setelah itu sudah tidak ada lagi. Tapi kalau si bakul ini setahun penuh, nanti kita anggarkan di tahun berikutnya juga masih berlanjut. Nyatanya sekarang sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang masih berjalan. Nah, ini manfaat-manfaat yang bisa Ibu Bapak dapatkan dari si bakul, nyambung kolaborasi dengan pemerintah daerah di sini, pemerintah desa yang ada di sini, Karang Taruna dan lain sebagainya didorong. Monggo, nggak masalah, ide-ide kreatif dari mereka untuk mengembangkan, memasarkan, membuat. Boleh misalnya pelaku UMKM tidak mandiri, yang terjadi di beberapa daerah seperti itu, karena kemampuan untuk digitalisasi pelaku UMKM kita kurang kan. Yang maju kan mungkin teman-teman Karang Taruna dan lain sebagainya. Berkelompok nggak masalah, produknya apa, dibantu pemasarannya, tidak hanya pemasaran seputaran Gari dan sekitarnya. Untuk pemasaran secara online melalui aplikasi, dibantu produknya, bagaimana branding produknya, bagaimana marketingnya, dikurasi produknya, dicantolkan ke market hub kita si bakul. Hari ini kami juga membantu dengan proses NIB dan juga pendaftaran si bakul secara langsung bagi yang memerlukan, silahkan untuk bisa dimanfaatkan. Hari ini juga nanti Ibu Bapak setelah acara ini silahkan dimanfaatkan. Yang lebih jauh lagi atau setelah agenda acara ini berkelanjutan, kita siap untuk membantu dalam rangka mengembangkan pelaku-pelaku UMKM yang ada khususnya di desa Gari, luasnya tentunya di daerah istimewa Yogyakarta. Saya kira itu, monggo silahkan dimanfaatkan betul terkait dengan keberadaan si bakul dan sudah nyambung dengan apa yang menjadi program pemerintah Kelurahan Gari ini. Saya kira itu, terima kasih Mbak. Baik, dapat manfaat, dapat dapat apa ya? Bayangan, dapat jawaban ya. Nah. Kalau iya boleh tepuk tangan dong. Iya, kita cek semangatnya dong. Betul, coba kita cek semangatnya dengan yel-yel kita, oke ya. UMKM naik kelas, UMKM hebat, Jogja istimewa. Itu dong. Semangatnya jangan tanggung. Kalau semangat tanggung ya kayak jualannya juga tanggung nanti ya. Betul. Oke, nanti kita akan bahas lagi sebentar lagi. Nanti kita tanya kalau versinya pengusaha itu mau kasih saran apa. Dan tentu saja nanti gongnya Bu Rani ini sebagai wakil rakyat itu bisa support kita apa. Betul ya. sekali. Jangan kemana-mana, tetap di Sarasehan Si Bakul. Saya punya 3 permintaan. Lah kowe iki senenge nonton iklan. Dagangan duwe apa aja to? Linguse dirungokke tak ajari. Si Bakul Jogja ki arep nganake pelatihan mentoring supaya sistem lem dodol iki sip. Mengko ana pelatihan mentoring kemasan supaya daganganmu lebih menarik. Ora bingung. Ya mengko daganganmu ki digitalke. Tapi sing tuku memang daganganmu dhewe. Sing tuku seluruh Indonesia. Nanti
juga ada kelas peningkatan kapasitas UKM Mitra Sibakul Jogja, mentoring dengan konsultan bisnis dan praktisi bisnis. Wah, apik banget iki lho kemasannya dadi kaya ngene saiki. Akeh meneh lho, ya mesti laris banget iki gudegku iki. Ayo jelas toh, ada Sibakul Jogja. Apik niki lho. Nyus. Kalau kita pakai bahasa keren, vibe-nya di sini tuh Wow. UMKM-nya tuh wow. Vibes-nya. Vibes. Vibe-nya itu luar Iya. biasa sekali. Kan nggak semua tempat itu punya semangat Bapak Betul. Ibu. Jadi boleh dong apresiasi buat Bapak Tepuk Ibu tangan semuanya, buat tepuk tangan. semuanya yang ada di Semangatnya sini. ini Jadi, hebat loh. Tadi begitu kita datang, kita Heeh. langsung disambut. Kene iki apik banget loh, oke banget produk-produknya. Oh ya. Walaupun ternyata ketika kita ketemu, kita belajar bareng, oh ternyata tadi seperti yang disampaikan Pak Agus, ini brandingnya kurang dikit. Iya, Ini ditambah-tambah apa? Tambah-tambah, oh ini langsung cool nanti semuanya dari Iya. Gari ini, Ini luar berkat biasa. Pak Lurahnya itu loh ya. Lurahnya tuh, Sopo sik lurah ya. Bito ya karo Iya. kanca-kancane gitu. Nah, lah kancane sebelahnya soalnya ya, soalnya pengusaha dan iki orang yo yang multi talent. Penting soalnya kancane iki. Bawa Neng, boleh dong dikasih ini sebagai pengusaha yang mungkin sudah nggak cuma makan asam garam ya, Woi. makan batu. Makan sebenarnya. gamping barang pokoknya Batu. apa-apa dimakan pokoknya ini. Boleh Itu cerita ini? Gimana biar jadi pengusaha itu apa yang dibutuhkan sehingga bisa terus naik kelas, meningkat gitu. Baik, terima kasih Mbak Nana sama Mas Saad. Ya. Jadi sedikit cerita tentang masa lalu ya. Zaman saya memulai menjadi pengusaha, itu zaman kegelapan di 98 pasca reformasi itu. Jadi peran pemerintah ini belum seperti saat ini. Ini sudah kelihatan wajahnya ini. Pemerintah saat itu untuk menguasai dirinya aja masih susah. Di zaman reformasi itu. Sekarang kita bisa lihat teman-teman UMKM ini itu secara kenyataan separuh masalahnya sudah dihandle Mas Agus tadi. Pasar. Sibakul ini kan membuka pasar dengan proyeksi yang sangat lebar. Teman-teman ini wis masalah separuhnya sudah diselesaikan oleh pemerintah. Tak kayak pasar. Elok ora. Mereka tinggal bagaimana meningkatkan produknya, membranding produknya, menyasar pasar apa yang mau dibangun. Misal aloe vera yang tadi. Misalnya pengusahanya kemudian berpikir, saya tadi ngulik Sibakul ya. Sibakul itu jarak kirimnya 30 kilo. Free ongkir. Ngeri wih Mbak. Nek pamane Mbak tadi yang jual aloe vera, kemudian membidik pasar mahasiswa yang ada di Jogja yang jumlahnya hampir 100.000 orang itu. Rasa muluk-muluk digawe paket 5.000-an. Setiap mahasiswa sedino ambedino ngemut apa iki? Aloe vera bayangke. Ngemut boyo, lidah boyo. Aloe vera ini. Itu kan keren sekali, pasar yang lebar. Wes rasa mikir ngirim, dipikir Mas Agus. Luar biasa sekali. Artinya separuh masalahnya sudah di cover. Cuma betul sekali yang disampaikan Pak Agus tadi. Segmen pasarnya seperti apa? Kemudian packagingnya seperti apa? Kesiapannya seperti apa? Ini menjadi penting. Mentalitas itu penting menjadi pengusaha. Makanya saya itu bukan pengusaha yang kelas gede, tapi branding saya keren. Wening Susila Raja Batu. Pengusaha kok, aku dumuk. Benar loh. Jadi begitu apa namanya langsung ingat ini Wah, produknya iya. apa gitu ya. Perkara saikanan itu jangan dibicarakan. Tapi sebagai pengusaha itu harus mempunyai keberanian, mentalitas namanya. Pasarnya harus jelas, caranya untuk menyasar bagaimana, pertarungannya seperti apa harus dikuasai. Iki nek pamane sing kaya ngene ting celekenik ngene iki iso dituku cah mahasiswa. Oh, pemerintah rasa mbantu wong Gari iso maju dhewe. Iki ya pede, wong Gari pede-pede. Misale Burani itu
apartemennya banyak, bis rawungnya yang RT RW ngono ki. Kemudian pamane pesen batik semono kuwi konektivitasnya Burani pesen batik kabeh. Wah, keren banget. Nek rapat kudu yakin nganggo ngemut aloe vera niki. Misale. Di pasar itu harus digagas. Bagus mempunyai semangat Malaysia gitu ya. Yeah. Malaysia harus dikuasai, polanya masyarakat mereka semacam apa nek nyambut gawe ya kudu ngemut. Nek mahasiswa karo kuliah karo ngemut aloe vera ini kan keren. Digawe paket cilik-cilik sing regane 5.000 2.000 misale. Ning kemudian packagingnya menarik. Wah bendina ngirim kaya ngono ki ngladeni mahasiswa 100.000 kepayon rasa muluk-muluk, kepayon sing 5.000 wae Mbak Nana. Wah, kurang ngeri. Jadi pesan saya adalah timbullah keberanian, kemudian selalu mengupdate apa yang terjadi masa kini dengan informasi, dan si bakul ini adalah bagian dari solusi, sebagian solusi jenengan. Kini iso dimanfaatkan. Tadi saya buka sego kucingnya ditawarke kok. Tenan, saya tak buka sego kucing ditawarke, gawe mangkok sego anyaman ditawarke. Saya kepikiran teman-teman campur sari ini UMKM kreatif toh, harus nempelke nang si bakul nanti daftar Mas. Sapa ngerti nek arep wong ewoh butuh campur sari. Tak kasih tahu. Saya juga support sama Mas Sugi ini. Bisa arek ngedeket campur sari nyanyine blero, tapi percaya diri. Saiki wong mindah kandang we kudu nganggo Sugi Entertainment itu. Oh, ini percaya dirinya luar biasa. Biyen arek nyanyi we blero. Tak cecenges rapi. Saiki wong mindah kandang ngundang wong panas ngundang sahwalan niku nganti nolak job. Ini mentalitasnya yang perlu kita ngoten niku lho. Kira-kira ngono ki Mas. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu doang buat gini orang yang Gunung Kidul ora nemu lho sing ngene iki. Jadi kepercayaan diri itu salah satu modal ya, salah satu talentnya kita. Jadi jangan terus kita surut gitu ya. Cuman kepercayaan diri itu harus juga diikuti dengan produk kita yang memang bisa dipercaya ya. Dipertanggungjawabkan. Tapi ini luar biasa sekali nih di Gari. Kenapa? Saya tak pindah Gari aja Pak. Mungkin lurahku nonton nih. langsung pindah wae wes. Sesok balik ngomat tutup lawange Rento ya. Nah, ini Bu Rani, Bu. Ini semangatnya kan ini kebetulan di sini 50-50 ya Pak Agus ya. Biasanya banyak perempuannya, tapi ini bapak-bapak juga ternyata banyak. Lengkap ini. Dan variasi produknya yang juga luar biasa. Ini kita bisa Ibu bisa support apa sebagai wakil rakyat dengan kondisi yang seperti ini? Ya, makasih Mbak Marta, Mas Saad. Iya. Ya, saya terus terang, saya sebagai wakil panjenengan semuanya itu bangga sekali bahwa karena melalui UMKM lah kita itu menjadi kuat. Indonesia itu kuat karena kuat UMKM-nya. Tepuk tangan dulu dong buat Bapak Ibu. Ini ekonomi yang luar biasa itu dari kecil kita tidak perlu kemudian membuka lahan, tidak perlu menyewa, tetapi sudah bisa tumbuh dari rumah masing-masing, itu luar biasa. Selanjutnya tentunya tadi sudah Pak Agus sampaikan bahwa perlu ada peningkatan produksi, entah packagingnya, entah tadi Pak Wening pemasarannya. Saya juga bangga dengan Pak Lurahnya, nanti kalau Pak Wening tak belain, tak banggakan Pak Agus, tak banggakan Pak Lurahnya nggak dibanggakan, nanti Mary gitu ya. Jadi saya juga bangga, kenapa saya juga sering melirik Gari. Karena apa? Karena kreatif sekali memang. Pada saat ada apa namanya Pak yang desa rintisan budaya yang di sana, yang di mana di Pemda di alun-alun gelar rintisan itu di sana sudah muncul Mbak. Jadi sudah petanya Gari seperti itu. Kemudian di masing-masing padusunan itu sudah ada barcode-nya. Tinggal mau di situ tuh potensinya apa sudah ada. Jadi saya mau lihat ini potensi dusun Ngelo Rejo misalnya gitu. Dusun Ngelo sudah ada. Oh seperti itu. Nah ini membanggakan bagi saya. Kami tentunya selaku wakil rakyat yang mempunyai kewenangan, punya tupoksi, 3 tupoksi ya, penganggaran, kemudian pengawasan, juga membuat peraturan. Nah ini tentunya terus mendorong agar UMKM ini bisa naik kelas. Itu intinya seperti itu. Termasuk juga tadi pemodalan ini tadi ada keluhan dari pemodalan, itu juga kami mendorong. Kami kan punya bank daerah, bank pembangunan daerah
ya ini bagaimana para UMKM ini bisa memanfaatkan itu dengan tanpa agunan misalnya seperti itu. Karena kesulitannya biasanya agunan ya ibu-ibu ya, leras ya Bapak Ibu. Nah itu agunan itu yang menjadi kendala, tentunya kami juga mendorong untuk memberikan, karena itu bank kita sendiri dari kita untuk kita, ya kami mendorong untuk mempermudah akses permodalan dengan tanpa agunan. Selanjutnya Dinas Koperasi pun juga kami dorong juga untuk di sana itu di kantor koperasi itu, Dinas Koperasi itu juga ada showroom. Ibu-ibu, bapak di sini yang dari Gari sudah pernah diminta untuk menaruh di produk-produknya di sana atau belum? Belum. Nah, nanti matur Pak Agus bagaimana prosesnya, prosedurnya agar bisa menaruh barang-barang di sana di Dinas Koperasi. Karena di sana yang datang tamu-tamu juga dari banyak daerah, tapi tentunya tadi memenuhi syarat ya, termasuk packagingnya. Kemudian tadi kalau Pak siapa tadi yang produk hotel tadinya, nah itu saya sendiri sebagai orang yang pengamat hasil-hasil UMKM, selalu saya mengatakan ini enak, tetapi kok kadang-kadang pertama kali yang kita lihat itu adalah packaging. Pertama yang kita lihat packaging. Kadang-kadang rasa itu nomor 2. Tetapi sekarang kalau Ibu tadi ngendiko ini belum, packagingnya belum bagus. Tadi kalau mungkin tadi Pak Wani ngendiko bahwa coba dipaketkan kecil-kecil dengan packaging bagus, mungkin antara rasa dengan harga masih menang harganya karena packaging itu. Nah tentunya juga termasuk dari aturan-aturan tadi, termasuk izin-izinnya dan lain sebagainya. Karena kami mendorong, kami di DPRD ini mendorong terus kepada pemerintah daerah, khususnya dinas yang berwenang, itu selalu meningkatkan apa-apa saja menjadi kebutuhan masyarakat khususnya UMKM. Karena kami juga pasti kita semua terbantu dengan adanya UMKM ini, sehingga biarpun ada badai, bangsa seperti itu ya, ada badai, ada katanya mau ada resesi, tapi Indonesia tuh kuat karena memang UMKM-nya hebat tadi gitu. Jadi kami berharap apa nanti yang kemudian menjadikan permasalahan bagi masyarakat, kami dorong melalui upaya-upaya dengan pemerintah daerah, khususnya dengan anggarannya, aturan-aturannya, dan pemasarannya. Dan kami juga selalu mendorong bahwa UMKM ini ikut pameran-pameran baik itu tingkat nasional maupun internasional. Tadi Pak Agus menyampaikan bahwa saya bertanya kepada Pak Agus Dinas bahwa free ongkir itu sampai di mana? Ternyata sampai internasional Bapak Ibu. Nah kemudian kalau tadi Pak Agus ngendiko hanya retail bukan sifatnya kontainer, mungkin lama-kelamaan dengan ada dana is itu juga bisa juga kita dorong sampai yang berkontainer. Nah itu kan luar biasa. Ini adalah bagian kami, sekali lagi kami bangga, harus UMKM yang ada di Gari ini harus betul-betul bisa naik kelas. Kemudian UMKM-nya hebat, karena apa? Jogja istimewa. Tahu banget ya Bu Rani ya. Ini langsung kita closing aja apa? Jangan dong. Lah udah kayak closing statement ya soalnya ya. Eman-eman kita tuh di Gari itu dapat semangat yang sangat luar biasa. Ini Pak Agus juga terlihat semangat ini untuk memberikan info-info dari pemerintah. Mungkin ada yang ditambahkan lagi Pak Agus. Iya. Kalau Pak Agus tangannya udah gini-gini tuh masih banyak pokoknya Gari cul. Karena sudah direstui Bu Rani. Bu Dewan. Monggo bagus. Apa yang perlu dilakukan setelah ini sarannya tadi dari Bu Rani? Saya akan masuk di apa yang statement Bu Rani sampaikan untuk ekspor dan lain sebagainya tadi. Intinya memang untuk saat ini karena keterbatasan dana pemerintah daerah memang untuk retail belum yang kontainer. Tapi kami juga menggandeng platform marketplace yang lain. Kami di kantor ada kampus, ada juga Shopee. Dan yang lain banyak marketplace. Artinya ini bagian dari kolaborasi kita. Jangan istilahnya ibu bapak istilahnya wah cuma dibiayai yang retail, enggak juga.
Keinginan ibu bapak mau ekspor silahkan. Yang penting saat ini kembali khusus di Gari ini semangat untuk berwirausaha, bibit-bibit kewirausahaan sudah mulai tumbuh dan banyak. Tinggal bagaimana mengembangkan yang sudah ada ini menjadi pendongkrak pengungkit ekonomi Desa Gari. Potensinya sangat banyak dan sangat besar. Pemerintah daerah memfasilitasi tidak kurang-kurang. Silahkan dimanfaatkan untuk pengembangan lebih lanjut. Tadi saya senang sekali yang pengusaha aloe vera dan gendang. Jadi bisa melihat kemampuannya. Sudah bisa itulah bentuk salah satu kalau kami perencanaan atau bisnis plan lah, perencanaan betul-betul. Butuh pembiayaan iya. Tapi marketnya seperti apa, kan gitu kan. Jangan di desa lain, ketika kita ditanya atau sosialisasi dan lain sebagainya, yang diperlukan, yang dibutuhkan apa? Modal. Tapi ketika kita tanya lebih lanjut butuhnya berapa, bingung, nggak tahu. Ditawarkan 25 juta mau, 10 juta mau, 5 juta mau, 1 juta purun. Terus berapa? Bingung dia. Artinya dia tidak memiliki perencanaan usahanya. Nah, di sini sudah ada bibit-bibit seperti itu, betul. Sudah mulai bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Jadi realistis betul, ketika itu nanti diberikan, tentunya dia sudah punya kalkulasi, perhitungan dan lain sebagainya. Tinggal menuangkan dalam bentuk catatan saja. Nah, itu nanti yang akan pihak pembiayaan menangkap. Potensinya ada, kebutuhannya ada, perhitungannya ada. Yang disampaikan Bu Rani, perbankan daerah siap memberikan program-program yang dirancang untuk memberikan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM real. Akan pas nanti yang seperti itu. Database-database yang seperti itu, potensi-potensi Bapak itu, termasuk yang lain nanti ketika ada keinginan untuk meraih pembiayaan, ketika mendaftarkan dengan perencanaan yang jelas, relatif dimudahkan untuk mengakses pembiayaan, saya yakin. Apalagi melalui kami, Dinas Koperasi ataupun lembaga atau OPD yang lain. Ketika kami menghantarkan relatif, oh ini binaan Dinas Koperasi UMKM, sudah realistis, ada perhitungannya, bisnis plan dan lain sebagainya, relatif akan dimudahkan untuk pencairan penganggarannya. Dan yang seperti itu memang kami mencari database-database pelaku UMKM yang memerlukan pemodalan, memerlukan pembiayaan, tapi realistis. Bukan hanya sekedar istilahnya ya pengen namanya orang, apalagi dihadapkan pada uang, semua pengen, bukan butuh untuk pengembangan usaha dan lain sebagainya. Ini terkait dengan pembiayaan dan yang lain tentunya pemasaran oke, pembiayaan oke, SDM iya, kemudian sudah putus di sini terkait dengan produk, terkait bagaimana standarisasinya, aspek legalnya. Sekarang segala sesuatu harus mempunyai legalitas. Apa Bu legalitas pelaku UMKM? Nomor induk berusaha, NIB. Naik motor harus punya SIM, berusaha punya NIB. Ini untuk kebutuhan apapun, mau mengurus PIRT harus punya NIB, mengurus halal NIB, ngajukan pembiayaan NIB, karena itu dasarnya, aspek legal itu merupakan dasar. Keberadaan pelaku UMKM dilihat dari aspek legalnya, NIB-nya. Sehingga yang pertama harus diurus adalah NIB, itu juga mudah, bisa didampingi di depan. Setelah itu masuk Sibakul, manfaat apapun yang kami sampaikan tadi bisa didapatkan insya Allah. Saya kira itu. Baik. Nanti kalau pengen tahu program apa saja yang dipunyai oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY, follow aja sosial medianya. Ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube. Dicari di situ ya. Karena banyak sekali informasi-informasi yang memang Bapak Ibu itu harus aktif. Kalau pengen dapat tuh sekarang tuh aktif, jangan nunggu dikabari. Kalau nunggu dikabari selak disaut liane, eman-eman. Jadi pokoknya ibu-ibu, bapak-bapak di sini harus aktif nyari informasi.
setiap apapun, kalau dulu kan bersurat. Iya. Nggak ada eranya lagi sekarang kita nyurati UMKM seluruh DIY. Iya, harus kita sendiri yang proaktif aktif, ya. daftar, mitra Sibakul, segala sesuatu dibelas di sana. Nah sekarang eranya sudah seperti itu. Kalau tidak seperti itu ya akan ketinggalan. Kalau dulu kan disurati satu persatu. Berapa banyak UMKM di DIY, 340.000 apa harus disurati satu persatu, kan nggak mungkin. Dan sekarang kalau misalnya ada program kayak kemarin sertifikasi halal, misalnya hanya buat 100, itu cepat-cepatan ya Pak? Sekali. Iya. Kami akan buat form, setelah itu mendaftarkan, setelah itu dipotong tes, baru dihubungi satu persatu untuk niatnya. Oke. Hari-hari ini kami sangat banyak PIRT halal dan lain sebagainya. Nah, manfaatkan. Ini udah ditok Burhani, dikasih ke Pak Agus untuk Bapak Ibu semua dimanfaatkan. Habis ini langsung daftar ke Mas Dimas biar dapat NIB. Kalau udah punya NIB itu bisa kemaki kayak Mas Fening itu. Aku pengusaha loh, aku udah punya nomor induk berusaha. Nah, iya. Ya, identitas usahanya Identitasnya. ya. Dan silahkan jangan besok-besok karena hari ini sudah langsung disediakan Bapak Ibu Langsung. ya. Langsung saja. Produknya juga langsung nanti difoto biar bisa langsung upload di sosial medianya. Bermanfaat obrolan hari ini Bapak Bermanfaat Ibu. Ibu Bapak. Kalau bermanfaat tepuk tangan 3 kali. Akeh men. Gari yo Saking bebas. semangat. Baik, kita beri apresiasi untuk para narasumber kita, Bu Rani, Pak Agus, Pak Wening dan Pak Lurah. Luar Boleh biasa. tepuk tangan dong buat bapak-bapak dan ibu. Dan hari ini semoga tidak berhenti. Kita baru memulai untuk naik kelasnya, untuk hebatnya. Jadi semangatnya harus tetap ada ya. Oke. Kita berdoa harus pamit. Saya Ya. Marta Sasongko. Saya Aat Kumorojati. Dari Sarasahan Sibakul Dinas Koperasi dan UMKM DIY, selalu kita pengen semangatnya UMKM terus menyala. UMKM Naik kelas, UMKM hebat, Jogja istimewa. Terima kasih. Wassalamualaikum. Masih bersama Sekar Jagad Entertainment. Juga ada Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Juga ada Ibu Rani. Terima kasih Ibu Rani. Ojo sak penakmu, kowe ngelarani. Ojo sak gampangmu, kowe ngobrol janji. Nanging nyatane tresnomu kowe ora tulus suci. Perjuangke sing mbok karepke ning nyatane tresno mbok anggap ra ono. Aku iso lunga yen mbok sia-sia timbang saya lara. Aku tak terima mundur.
Neng nyatane tresno mbok anggap ra ono, aku iso lunga yen mbok sia-sia.